Hai anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah siap? Mari kita mulai. Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Tahukah kamu bahwa kita tinggal di planet bumi? Di planet bumi terjadi siang dan malam, perbedaan waktu, dan lain-lain. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang ada di bumi. Apa penyebabnya dan apa pengaruhnya bagi bumi kita? Ayo kita amati. Saat Udin bangun pagi, ia teringat mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, mereka sedang apa ya? Yuk kita amati kegiatan teman-teman Udin di bawah ini. Di Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 5 WIB. Sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Buyung menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, tapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah pagi dan bersiap-siap sekolah. Di waktu yang sama di Mamuju, Sulawesi Barat, pukul 6 WITA. Alang mengayuh sepedanya perlahan. Tidak terlalu jauh jarak dari rumah ke sekolahnya. Cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Alang selalu ingin datang lebih awal agar ada waktu sejenak untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Di waktu yang sama pula di Jailolo, Maluku Utara, pukul 7 WIT. Ferdi membaca sekilas soal di kertasnya. Dengan tersenyum, hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Semi dapat dikerjakannya dengan mudah. Mari kita amati kegiatan teman-teman Udin di sore hari. Waktu menunjukkan pukul 19 WIB atau pukul 7 malam, 20 WITA dan 21 WIT. Di Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 19 WIB atau pukul 7 malam. Buyung menyendok nasi dan sayur ke piringnya. Buyung dan keluarganya makan malam bersama, menikmati masakan ibu. Pada waktu makan malam, mereka biasa bertukar cerita tentang kejadian hari itu. Buyung bersyukur ayah jarang pulang malam dari tempatnya bekerja. Waktu makan malam selalu menjadi waktu keluarga yang dinanti. Di waktu yang sama di Mamuju, Sulawesi Barat, pukul 20 WITA atau pukul 8 malam. Alang tekun mengerjakan PR-nya. Tidak terlalu banyak PR hari ini, dan Alang sudah mencicil tugasnya sejak beberapa hari yang lalu. 1 jam lagi Alang sudah harus bersiap-siap tidur. Pada hari sekolah, ibu tidak mengizinkan Alang menonton televisi. Alang paham karena ibu ingin ia konsentrasi untuk belajar. Lalu di waktu yang sama di Jailolo, Maluku Utara, pukul 21 WIT atau pukul 9 malam. Hujan rintik masih terdengar di luar. Dingin udara malam mulai terasa. Ferdi sudah akan berselimut di tempat tidurnya. Kantuk mulai datang, namun Ferdi masih mencoba untuk menyelesaikan membaca beberapa halaman bukunya. Ia terbiasa membaca buku sebelum tidur, namun Ferdi tidak membaca sambil tiduran. Tuliskan perbedaan berdasarkan wilayah waktu yang kamu temui pada peta. Bagaimana perbedaan itu mempengaruhi kegiatan teman-teman Udin yang diceritakan di atas? Baik, perbedaannya adalah di Batu Sangkar, Sumatera Barat masuk ke dalam daerah pembagian waktu Indonesia Barat. Mamuju, Sulawesi Utara masuk ke dalam pembagian waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan Maluku Utara
masuk pembagian waktu Indonesia Timur. Lanjut, bagaimana perbedaan itu mempengaruhi kegiatan teman-teman Udin yang diceritakan di atas. Tentu saja perbedaan aktivitas. Di daerah pembagian waktu WIB memulai aktivitasnya terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya, menurutmu apa penyebab terjadinya perbedaan waktu itu? Yaitu adanya rotasi bumi. Tahukah kamu bahwa kita tinggal di planet bumi? Di planet bumi terjadi siang dan malam, perbedaan waktu, dan lain-lain. Wilayah Indonesia memiliki pembagian daerah waktu yang berbeda-beda. Perbedaan waktu ini akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Untuk melengkapi pengetahuanmu tentang pembagian daerah waktu di dunia, bacalah teks berikut. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia itu disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis imajinasi yang melingkari bumi. Garis ini seolah-olah membelah bumi menjadi belahan bumi bagian utara atau lintang utara dan belahan bumi bagian selatan atau lintang selatan. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Sementara itu, garis bujur adalah garis imajinasi membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Belahan barat disebut garis bujur barat, sedangkan belahan timur disebut garis bujur timur. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Jika kita amati, belahan garis bujur barat atau BB dan garis bujur timur atau BT berpusat pada 0 derajat yang melalui kota Greenwich dekat London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat bumi berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Namun, apabila berputar 15 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Selain perbedaan waktu, ada juga perbedaan lain yang ada di Indonesia. Kehidupan bermasyarakat yang penuh perbedaan dan keberagaman mengakibatkan adanya saling ketergantungan antar anggota masyarakat. Untuk lebih jelasnya, kita baca dulu bacaan berikut ini. Paman Udin bernama Pak Rahadi. Pak Rahadi memiliki pabrik coklat yang cukup besar di pinggiran kota Jakarta. Produksi pabrik coklat Pak Rohadi sudah merambah ke pasar internasional. Uniknya, lahan dan iklim di Jakarta tidak memungkinkan untuk bercocok tanam coklat. Oleh karena itu, Pak Rohadi membeli biji coklat kakao dari Pak Yunius. Pak Yunius pemilik lahan kakao seluas 3 hektar di Papua. Pak Yunius sangat senang karena biji coklat miliknya ada yang membeli. Pak Yunius mendapatkan uang dari menjual biji coklat ke Pak Rohadi. Lalu kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Pak Rohadi kepada Pak Yunius? Apa yang dilakukan? Benar, Pak Rohadi membeli biji coklat atau kakao dari Pak Yunius. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan Pak Yunius kepada Pak Rohadi? Jawabannya, iya, Pak Yunius menjual kakao atau biji coklatnya ke Pak Rohadi. Pertanyaan terakhir,
Adakah ada saling ketergantungan antara Pak Rohadi dan Pak Yunius? Jawabannya adalah ada, karena Pak Rohadi mempunyai pabrik coklat tetapi tidak mempunyai bahan bakunya, sedangkan Pak Yunius mempunyai bahan baku tetapi tidak bisa mengolahnya. Jadi ada ketergantungan yang saling menguntungkan antara Pak Rohadi dan Pak Yunius. Setelah Udin membaca koran, ia baru mengetahui bahwa daerah Jawa Timur membeli pulp sebagai bahan baku kertas dari daerah Kalimantan Selatan. Sebaliknya, Kalimantan Selatan juga membeli kebutuhan pokok seperti beras, jagung, gula pasir, tepung terigu, dan pupuk dari Jawa Timur. Adakah saling ketergantungan dalam bacaan teks di atas? Jelaskan jika ada. Nah, dari teks di atas kita tahu bahwa ada ketergantungan antara Jawa Timur dan juga Kalimantan. Daerah Jawa Timur memiliki ketergantungan, yaitu mereka membutuhkan bahan untuk membuat kertas, dan itu dapat mereka peroleh dari Kalimantan Selatan. Sebaliknya, Kalimantan Selatan juga memiliki ketergantungan dengan Jawa Timur, yaitu untuk kebutuhan-kebutuhan pokok mereka peroleh dari daerah Jawa Timur. Apa yang menyebabkan terjadinya hubungan antar wilayah di Indonesia? Yang menyebabkan terjadinya hubungan antar wilayah di Indonesia adalah keadaan saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat yang diperoleh dari kegiatan dalam cerita 1 dan cerita 2? Manfaat yang diperoleh yaitu bisa saling melengkapi. Lanjut, pertanyaan nomor 3, apa yang dapat kamu simpulkan dari kedua cerita di atas? Kesimpulannya yaitu bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita pasti membutuhkan orang lain. Pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud dengan saling ketergantungan? Saling ketergantungan adalah keadaan saling mempengaruhi dan membutuhkan satu sama lain. Jadi, perbedaan dan keragaman yang dimiliki oleh setiap wilayah di Indonesia membuat kita semua dapat saling melengkapi dan bekerja sama, sehingga dapat mencapai kemakmuran. Masyarakat Indonesia saling bergantung satu sama lainnya. Dari awal sampai akhir pembelajaran 1 di tema 8, subtema 1, bisa kita simpulkan hari ini kita belajar tentang pembagian waktu di Indonesia dan juga ketergantungan antar wilayah di Indonesia. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.